老师，老师，老师，老师. Biar nggak kejadian seperti ini, makanya aku mau ajak kamu belajar cara mudah baca Hanyu Pinyin Mandarin yang pemula wajib kuasai bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Welcome back to Halo Ni Hao. Berhubung banyak sekali yang request di kolom komen dan juga tanya untuk mulai belajar bahasa Mandarin, mulai dari mana sih? Nah, kamu bisa mulai dengan mengenali terlebih dahulu pengucapan Hanyu Pinyin. Karena pelafalan tentunya adalah bagian paling dasar untuk menguasai suatu bahasa termasuk bahasa Mandarin. Nah, sebelum kita mulai tentunya jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Halo Ni Hao untuk belajar bahasa Mandarin dan budaya Cina yang seru. Hanyu Pinyin atau disingkat Pinyin sangat penting sekali dikuasai karena tanpa ada pelafalan yang tepat dan benar, maka kata yang diucapkan bisa saja memiliki arti yang berbeda. Mungkin saja bisa buat orang salah paham bahkan nggak ngerti apa sih maksudnya. Intinya salah baca bisa salah arti. Tentunya ini hal yang ingin kita hindari. Apa itu Hanyu Pinyin? Secara literal, Hanyu artinya bahasa Mandarin. Pinyin adalah sistem pengucapan dengan huruf alfabet untuk membaca karakter-karakter Mandarin, dan Pinyin juga digunakan oleh orang Cina untuk mengetik Hanzi, karakter Mandarin di komputer maupun smartphone. Nah, Pinyin itu terdiri dari 23 konsonan dan juga 6 vokal. Dari konsonan maupun vokal Pinyin ada beberapa yang sama bahkan mirip dengan bahasa Indonesia. Biar nggak penasaran, yuk kita telusuri bersama-sama. Kita mulai dengan 23 konsonan terlebih dahulu. P, P, M, F, T, T, N, L, G, K, H, J, Q, C, Z, Ch, Sh, R, Z, C, S, Y, U, P dibaca sama seperti P dalam bahasa Indonesia. Nah, dengan contoh pa, walaupun penulisannya BA tapi dibaca PA pa yang artinya ayah. Kalau P itu sama seperti bahasa Indonesianya PH. Yuk kita angkat tangan. Nah, kamu bisa rasakan ada angin yang keluar dari mulut kamu. P, P, P. Nah, itu tandanya sudah benar. Nah, dengan contoh pa, pa yang artinya takut. Kalau me itu sama seperti M dalam bahasa Indonesia dengan contoh me. Kalau f itu bacanya sama seperti F dalam bahasa Indonesia. Contohnya fu, fu yang artinya berkat. Te diucapkan sama seperti T dalam bahasa Indonesia. Nah, dengan contoh ta, walaupun tulisannya DA tapi dibaca TATA yang artinya besar. Kemudian ada te, ini dibaca sama seperti TH dalam bahasa Indonesia. Kita coba angkat tangan lagi, rasakan ada angin gak nih yang keluar dari mulut kamu ya. Te. Kalau udah keluar tandanya baru benar. Nah, dengan contoh ta, ta yang artinya dia. Kemudian ada ne. Ini dibaca sama seperti N dalam bahasa Indonesia dengan contoh ni yang artinya kamu. Sedangkan le itu juga sama seperti pengucapan L dalam bahasa Indonesia. Contohnya lu yang artinya rusak. Berikut 3 konsonan yang suaranya berasal dari pangkal lidah yaitu ke. Ini sama seperti K dalam bahasa Indonesia. Kita ambil contoh kau. Tulisannya GAO tapi dibaca KAO. Kau yang artinya tinggi. Sedangkan kalau ke
Kita bacanya sama seperti bahasa Indonesia, KH, dan kita angkat lagi tangannya untuk rasakan ada angin yang sudah keluar belum dari mulut kita. Ke. Nah, ini baru benar ya. Nah, kita ambil contoh dengan kou, K-O-U, tapi bacanya kou, yang artinya mulut. Sedangkan he ini bacanya sama persis seperti H dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan contoh hao, H-A-O, jadi bacanya hao yang artinya baik. Berikut 3 konsonan yang kita perlu mulut kamu santai saja, lidahnya juga ada di tengah-tengah mulut, yaitu ci. Ini sama seperti huruf C dalam bahasa Indonesia. Nah, kita ambil contoh cia. Walaupun tulisannya J-I-A, tapi bacanya C-I-A ya. Cia yang artinya rumah. Sedangkan ci itu sama seperti CH dalam bahasa Indonesia. Juga harus rasakan ada angin yang keluar dari mulut kamu. Ci. Nah, kita ambil contoh dengan cu yang artinya pergi. Sedangkan si ini sama seperti huruf S dalam bahasa Indonesia. Kita ambil dengan contoh xiao, X-I-A-O, tapi bacanya S-I-A-O. Xiao yang artinya kecil. Berikut 3 konsonan yang bunyinya mirip loh dengan sebelumnya. Tapi yang harus diingat, ujung lidah kamu harus nempel dengan bagian depan gigi, bagian dalam. Nah, kita ambil contoh dengan z. Nah, ini sama dengan pengucapan C, tapi ujung lidah kamu harus nempel ya di bagian depan gigi. Contohnya zao yang artinya pagi. Sedangkan C ini sama dengan pengucapan CH, tapi ujung lidah kamu juga harus nempel di bagian gigi depan, yaitu cong yang artinya dari. Sedangkan se ini juga mirip dengan pengucapan S, tapi ujung lidah harus nempel di bagian depan gigi. Nah, contohnya se yang artinya 4. Berikut adalah konsonan yang paling ditakuti oleh banyak orang karena memang susah sekali pengucapannya dan kita juga nggak terbiasa untuk menekukkan lidah kita ke atas langit-langit ya. Ini contoh adalah langit-langit mulut dan ini lidah kita harus ditekukkan seperti ini. Ya, jadi siap-siap tekukan lidah kamu agar kita bisa lebih baik menyebutkan pelafalan berikut ini. Kita mulai dengan c. Nah, ini pengucapannya sama seperti C, tapi lidahnya ditekuk ya. Jadi C. Kita ambil contoh dengan cu yang artinya babi. Sedangkan untuk c ini pengucapannya sama seperti CH, tapi lidahnya juga ditekuk. Kita ambil contoh dengan misalnya c yang artinya makan. Sedangkan shi itu pengucapannya sama seperti S, tapi lidahnya juga ditekuk, makanya bunyinya seperti shi. Nah, kita ambil contoh dengan shu, S-H-U, shu yang artinya pohon. Nah, sedangkan ini seperti R, tapi lidahnya juga ditekuk, jadi berbeda dengan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia re, tapi kalau dalam bahasa Mandarin disebut re. Jadi ingat lidahnya harus ditekuk. Kita ambil contoh seperti re yang artinya panas. Nah, berikut adalah 2 konsonan terakhir tapi bunyinya seperti vokal, yaitu yi. Nah, dengan contoh yi yang artinya 1. Sedangkan berikut ini adalah wu bacanya. Nah, dengan contoh wu yang artinya 5. Jadi ingat ya Halo Nihawers, kalau konsonan ini harus dibaca dengan baik-baik biar pelafalannya tepat dan benar. Nah, kita ambil contoh XI bacanya si, sedangkan SI bacanya se.
Sedangkan SHI bacanya shi. Mirip kan semuanya, tapi sebenarnya berbeda loh. Jadi didengar baik-baik. Kita lanjutkan dengan 6 vokal dalam bahasa Mandarin. Sebagian besar mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, kita mulai saja. A, I, E. Nah, ini agak berbeda dengan bahasa Indonesia karena penekanannya E, bukannya E. Kemudian ada O, U. Nah, yang satu ini sangat berbeda yaitu Y, yaitu huruf U di atasnya ada 2 titik. Nah, ini pembacaannya mulutnya berbentuk U tapi dibunyi seperti I. Jadi U, I. Diingat ya. Nah, untuk penggabungan konsonan dan vokal ada beberapa yang harus diperhatikan, khususnya misalnya yi, ci, si apabila diikuti dengan vokal u, un, yue. Ini ada sedikit perbedaan pembacaan. Kalau gitu kita ambil saja dengan contoh yu yang artinya ikan, yun artinya awan, yuan yang artinya taman, sedangkan yue artinya bulan. Dan juga ada sejumlah konsonan dengan aturan khusus, misalnya seperti si, shi, ci, chi, zi, zhi. Nah, apabila diikuti dengan huruf I, maka I ini dibaca seperti E. Misalnya si, 4, shi adalah chi, makan, ziji, sendiri. Nah, sekarang kita sudah bisa untuk konsonan dan vokal dalam bahasa Mandarin. Jadi kita mau tes bersama-sama apakah sudah menguasai pinyin dengan baik. Yuk kita coba. Nah, sudah muncul apa nih? Nah, bacanya tan, kau yang artinya kue. Kemudian juga ada pikir baik-baik dulu apa? Fei, ci. Ya benar, artinya pesawat terbang. Kemudian ada apa lagi? Ayo, siapa lebih cepat? Kamu atau aku nih? Nah, bacanya tian, ya, pinter banget. Yang artinya angsa. Kemudian kalau ini apa ya teman-teman? Ayo kita coba bersama-sama, yaitu mu, ni. Yang artinya ibu dan anak perempuan. Yuk satu lagi kita coba bersama-sama, yaitu, wah agak susah ya, kita coba bareng-bareng, yaitu chu, cu, che. Yeay! Kamu sudah bisa semuanya. Semoga materi hari ini seru dipelajari dan apabila kamu masih bingung ataupun ada pertanyaan bisa komen di bawah ini ya. Nah, untuk next konten aku juga sudah siapin mengenai nada dalam Mandarin yang pastinya juga dasar yang harus dikuasai oleh pemula. Nah, untuk video baru aku selalu upload setiap hari Selasa dan juga Jumat pukul 8 malam. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Halo Ni Hao dan hit the bell. Sampai jumpa. 再见。